Bab 1551. Kamu akan mengalami bencana hebat. Selamat. Kamu telah kembali menjadi orang biasa. Tidak ada yang akan mengganggumu di masa depan. Micha Arthur dan yang lain sangat bersemangat karena berhasil mendapatkan teknik latihan Nathan. Apalagi setelah Meridian Nathan Clark telah disegel. Tidak akan menjadi ancaman. Nathan tersenyum pilu. Demi Neslandia. Aku benar-benar memberikan segalanya. Aku tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Aku juga senang melihat Neslandia menjadi lebih baik. Aku harap kalian bisa membuat Neslandia terus berjaya. Nathan melakukan panggilan telepon ke satu-satunya orang selain dia yang mengetahui keberadaan Glaceon. Dia juga menyerahkan Glaceon padanya. Jika ingin kembali menjadi orang biasa, maka seutuhnya akan dia lakukan. Mulai sekarang, Nathan tidak punya apa-apa. Nathan. Kamu, ada apa denganmu? Setelah Kirana dan yang lain kembali, mereka ketakutan saat melihat kondisi Nathan. Nathan tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya saja. Mulai sekarang aku akan sepenuhnya menjadi orang biasa. Bukankah itu lebih baik? Aku justru berharap keluarga kita hidup biasa saja. Kirana memeluk Nathan. Selain itu, di belakang kita ada Wangsa Suidan. Mereka akan melindungi kita. Tidak akan membiarkan kita ditindas. Kamu tahu Nana diselamatkan oleh Raja Suros. Nathan hanya tersenyum. Sekarang dia benar-benar melepaskan segalanya. Setelah prajurit Fradron mendapatkan teknik latihan, mereka langsung menjalankan rencananya. Pertama, merekrut 100 talenta dari seluruh Neslandia untuk dibina sebagai anak didik. Dikhususkan berlatih teknik Nathan, yang disebut tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh 100 orang jenius ini adalah menghancurkan diri mereka sendiri. Negara Waregel dan yang lain juga kaget saat mengetahui Nathan telah menghapus ilmu bela dirinya dan menyerahkan teknik latihannya. Tapi mulai sekarang, Nathan tidak lagi menjadi incaran mereka. Bagaimanapun, dia tidak menimbulkan ancaman apapun. Sudah waktunya untuk bertemu orang itu. Setelah Nathan sembuh dari lukanya, dia pergi ke penjara Anhemia. Di tempat ini dia memasuki momen tergelap dalam hidupnya. Di tempat ini juga, dia terlahir kembali. Dia ingin berterima kasih kepada guru. Meskipun orang itu tidak mengakuinya. Setelah datang ke penjara, Nathan berlutut di depan lelaki tua dan bersujud 3 kali. Guru, maaf. Aku menyerahkan teknik latihan tanpa seizin Anda. Nathan bersujud lagi. Lelaki tua dengan suara serak. Aku sudah katakan aku bukan gurumu. Teknik latihan itu kamu yang memungutnya. Tidak ada hubungannya denganku. Nathan tidak mengerti, mengapa lelaki tua begitu enggan mengakui hubungan dia dengan dirinya. Tapi sikap lelaki tua itu juga membuat dirinya terbebas dari masalah. Prajurit Fradron pernah memeriksa penjara. Kesimpulan terakhir adalah bahwa teknik latihan yang diambil Nathan di tempat ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak peduli apapun. Kamu adalah guru penyelamatku. Nathan terus bersujud. Terserah kamu saja. Lelaki tua itu mendengus dingin. Bagi Nathan, lelaki tua itu penuh misteri. Dia bisa saja meninggalkan penjara sejak awal. Mengapa dia terus berada di sini? Tapi Nathan tidak berani bertanya. Apa ada urusan lain? Jika tidak ada, cepat pergi. Lelaki tua itu sangat tidak sabar. Guru, mulai sekarang, aku akan kembali ke masa lalu dan menjadi orang biasa. Aku akan membawa Anda keluar dan merawat Anda. Nathan berkata dengan serius. Dulu dia berada di posisi tinggi. Jadi dia tidak berani berpikiran seperti ini. Tapi sekarang dia telah benar-benar berubah menjadi orang biasa kembali. Dia masih berharap untuk menjemput lelaki tua itu pulang. Kamu menjadi orang biasa. Tidak mungkin. Tiba-tiba lelaki tua itu berkata. Hah, Nathan terkejut. Kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi orang biasa dalam hidup ini. Kamu akan mengalami bencana hebat. Kata lelaki tua itu. VTTT. Tubuh Nathan bergidik. Mengalami bencana maut. Bab 1552. Rasa sakit yang paling ekstrim. Ketika Nathan memikirkan sesuatu, dia langsung sadar. Dirinya memang dalam bahaya. Memiliki banyak musuh. Tapi dia telah menjadi orang cacat. Semua meridian disegel atau dihancurkan.
Sekalipun menggunakan teknik tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan juga tidak akan mempan. Karena meridian untuk berlatih bela diri telah dihancurkan. Ini bukan lagi masalah rusak atau tidak. Tapi karena meridian untuk bela diri sudah tidak ada. Sama sekali sudah tidak bisa berlatih bela diri. Prajurit Fradron telah mempertimbangkan hal ini. Jadi setelah Nathan menghapus ilmu bela dirinya, dia mengirim para master untuk menyegel meridiannya. Memastikan Nathan tidak akan bisa berlatih bela diri kembali dalam hidupnya. Tidak akan ada balas dendam atau ancaman. Lagi pula, prajurit Fradron telah mengetahui mengenai teknik latihan tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan ini. Tujuannya adalah untuk membuat Nathan tidak bisa menggunakan teknik latihan ini kembali. Lalu apa aku akan mati? Nathan bertanya pada dirinya sendiri. Dia hanya orang biasa sekarang. Datangnya seorang master. Cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi, semua orang sudah mengetahui dia adalah orang biasa. Tidak masalah jika dia mati. Dia tidak takut. Tetapi jika dia mati, bagaimana dengan ibu, istri dan putrinya? Dia tidak boleh mati. Dia ingin hidup. Tapi harus bagaimana? Meridian bela dirinya telah rusak total. Dia belum pernah mendengar ada orang yang masih bisa berlatih bela diri setelah meridiannya rusak. Ini hal yang tidak mungkin. Putus asa. Keputusasaan yang mendalam mengguncang di hatinya. Ya, lelaki tua mengangguk. Tetapi, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Tapi, Nathan tampak terkejut. Bentuk kembali meridianmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Nathan masih tidak bereaksi. Segera. Nathan menjerit histeris. Nathan bersumpah, tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu dalam hidupnya. Sakit sampai dia mati dan hidup kembali. Dia telah turun ke medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Menderita luka yang tak terhitung banyaknya. Dan tidak dapat mengingat berapa kali dia berada di ambang kematian. Tapi belum pernah merasa sakit seperti sekarang. Tidak bisa ditahan. Kesadaran Nathan yang sangat keras saja hampir tidak bisa bertahan. Cerita Nathan berlangsung selama 3 jam penuh. Tapi anehnya, orang lain di penjara seperti tidak mendengar suaranya. Nathan menyeringai saat keluar dari penjara. Seluruh temperamennya sangat berbeda. Lelaki tua itu tidak hanya membentuk kembali meridian untuknya, tetapi juga membuatnya mengenali meridian yang lebih kuat. Tapi lelaki tua masih mengatakan hal yang sama, aku bukan gurumu. Jangan sembarang memanggilku. Hari ini, aku tidak pernah bertemu denganmu. Juga tidak melakukan apapun. Terakhir, lelaki tua mengingatkannya. Nathan tidak mengerti mengapa lelaki tua itu selalu seperti ini. Tapi dalam hatinya, lelaki tua itu adalah gurunya. Dalam 2 jam tergelapnya, membuatnya terlahir kembali. Kebaikannya seluas laut. Seumur hidupnya pun tidak akan bisa membalasnya. Dalam perjalanan pulang, Nathan tertawa. Kalian semua tidak menyangka. Bukan. Aku Nathan Clark telah mendapatkan kembali kekuatanku. Dan aku lebih kuat dibandingkan yang dulu. Jangankan orang lain. Bahkan Nathan sendiri tidak menyangka. Dia masih memiliki kesempatan seperti ini. Untungnya, dia datang untuk membalas kebaikan gurunya yang seluas lautan. Sehingga mendapatkan kesempatan ajaib ini. Tuhan selalu menyayangi orang baik. Penjara Anhemia terletak di pesisir pinggir kota. Jauh dari pusat kota. Saat Nathan berjalan sampai pertengahan jalan, 6 bayangan muncul tanpa tanda-tanda. Ternyata benar ada bencana maut. Datang begitu cepat. Nathan tertawa. Kamu sepertinya tidak terkejut melihat kami. Ke-6 orang itu berkata dengan heran. Orang di belakang naga hitam. Nathan berkata sambil tertawa. Dia sudah menduga bahwa orang yang ingin membunuhnya pastilah orang di belakang naga hitam. Karena orang-orang ini menutupi pelarian naga hitam terakhir kali. Mereka telah menanam bahaya tersembunyi. Pembunuh naga hitam sebenarnya adalah Nathan. Bersambung.